Laporan praktikum, pembuatan dan penggunaan anemometer sederhana untuk mengukur kecepatan angin, Asnat Ketno dengan NIM 2402005, dosen pengampu Ibu Salwiati MPD PhD, Program Studi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Latar belakang, kecepatan angin merupakan salah satu parameter penting dalam bidang meteorologi dan aplikasinya sangat luas, mulai dari pertanian, penerbangan hingga perencanaan tata letak bangunan. Dalam dunia pertanian, pengukuran kecepatan angin membantu petani menentukan waktu terbaik untuk menyemprot pestisida atau melakukan irigasi berbasis kabut agar hasilnya lebih efisien dan tidak terbawa angin ke area yang tidak diinginkan, menurut Hadi 2017. Selain itu, pemantauan angin secara rutin juga penting dalam mempelajari pola cuaca serta menganalisis perubahan iklim yang terjadi akibat dinamika atmosfer. Menurut Wibowo 2018, salah satu alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan angin adalah anemometer. Alat ini biasanya menggunakan prinsip kerja baling-baling atau cangkir yang akan berputar saat terkena tiupan angin. Dan jumlah putarannya dalam waktu tertentu dapat digunakan untuk menghitung kecepatan angin, menurut Nur Hadi 2019. Namun, harga anemometer digital yang cukup mahal bisa menjadi kendala dalam kegiatan pembelajaran atau eksperimen sederhana. Oleh karena itu, pembuatan anemometer sederhana dari bahan-bahan yang mudah ditemukan, seperti gelas plastik, sedotan, dan paku payung menjadi alternatif yang tepat dalam menunjang proses pembelajaran. Selain menghemat biaya, hal ini juga melatih keterampilan siswa dalam memahami konsep dasar alat ukur dan pengolahan data eksperimen menurut Ruhman 2020. Melalui kegiatan ini, siswa tidak hanya belajar teori tetapi juga langsung mempraktikkan cara kerja alat dan interpretasi hasil pengukuran kecepatan angin secara sederhana dan ilmiah. Tujuan praktikum yaitu untuk membuat alat ukur kecepatan angin, anemometer sederhana dari bahan-bahan mudah didapat, serta mempelajari cara penggunaannya dalam mengukur kecepatan angin berdasarkan jumlah putaran dalam waktu tertentu. Alat dan bahan yang digunakan adalah alat tulis, pensil, 2 pipet, anemometer, cutter, zubsate, 4 gelas plastik, dan jarum. Cara kerja: pertama-tama siapkan alat dan bahan, setelah itu lubangkan bagian mangkok plastik yang pertama di semua sisi. Setelah itu, buat lubang di bagian ujung mangkoknya menggunakan jarum. Lalu setelah itu masukkan pipetnya ke dalam mangkoknya yang sudah dilubangi sebanyak 4 mangkok. Selanjutnya, setelah memasukkan pipet, masukkan pensil dari ujung mangkok, dan di ujung pensil ditusuk jarum. Pembahasan hasil pengukuran. Hasil pengukuran kecepatan angin menggunakan anemometer sederhana dan anemometer digital terlihat adanya perbedaan hasil yang cukup signifikan pada setiap rentang waktu. Anemometer sederhana menggunakan rumus V sama dengan C kali RPS, di mana V adalah kecepatan angin meter per sekon, C adalah keliling lintasan dalam meter, dan RPS adalah jumlah putaran per detik. Sebagai contoh, jika keliling lintasan alat adalah 0,628 meter dan jumlah putaran dalam 10 detik adalah 25, maka RPS sama dengan 2,5 dan kecepatan angin yang diperoleh adalah 0,628 dikali 2,5 sama dengan 1,57 meter per sekon. Pada pagi hari, jam 7 sampai jam 9, kecepatan angin yang tercatat menggunakan anemometer sederhana adalah 0,1884 meter per sekon. Sedangkan alat digital menunjukkan 1,1 meter per sekon. Pada siang hari, jam 11 sampai jam 3, nilai yang tercatat adalah 0,2512 meter per sekon sederhana dan 0,7 meter per sekon digital. Selanjutnya pada sore hari, pada jam 4 sampai jam 6 sore, hasilnya adalah 0,1884 meter per sekon sederhana dan 0,9 meter per sekon digital. Dan pada malam hari, jam 7 sampai jam 9 malam, kecepatan angin mencapai 0,5024 meter per sekon sederhana dan 1,6 meter per sekon digital. Perbedaan ini menunjukkan bahwa anemometer digital memiliki tingkat kepekaan yang lebih tinggi dan mampu menangkap perubahan kecepatan angin secara lebih akurat dibandingkan anemometer sederhana. Hal ini disebabkan oleh sensitivitas sensor digital yang lebih baik,
serta kemungkinan adanya keterbatasan dalam pencatatan manual pada anemometer sederhana. Meskipun begitu, keduanya tetap efektif digunakan untuk pembelajaran dasar tentang pengukuran kecepatan angin. Kesimpulan, berdasarkan hasil pengukuran kecepatan angin menggunakan anemometer sederhana dan digital, ditemukan bahwa anemometer digital memberikan hasil yang lebih akurat dan sensitif terhadap perubahan kecepatan angin dibandingkan anemometer sederhana. Hal ini terlihat dari perbedaan signifikan pada hasil pengukuran di setiap rentang waktu, terutama karena anemometer digital memiliki sensor otomatis yang mampu mencatat data secara real-time, sedangkan anemometer sederhana masih mengandalkan pencatatan manual. Meskipun demikian, keduanya tetap memiliki nilai edukatif dan bermanfaat dalam pengenalan prinsip dasar pengukuran kecepatan angin, terutama dalam kegiatan pembelajaran dan praktik pengamatan lapangan. Terima kasih, semoga bermanfaat.